Langkah Trump menjatuhkan tarif ke negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat menciptakan volatilitas perdagangan global. Sayangnya, Indonesia meskipun di posisi ujung masih termasuk 15 negara partner Amerika Serikat yang mengalami surplus perdagangan. Lalu seperti apa dampaknya? Kita akan bahas singkat dalam dampak tarif Trump bagi Indonesia. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Indonesia berada di posisi ke-15, negara dengan posisi perdagangan surplus dengan Amerika Serikat. Tentu ini menciptakan keresahan. Apakah Indonesia berpotensi dikenakan tarif tambahan juga? Melihat negara-negara yang surplusnya jauh lebih tinggi seperti China, Meksiko, Kanada ini juga dikenakan tarif. Tapi tarif yang diajukan Trump untuk negara-negara ini sebenarnya kan disertakan dengan proposal di hal lain ya biasanya terkait dengan perbatasan, lalu juga penyebaran fentanyl dan lain-lain. Artinya jika negara-negara ini dinilai mau bekerja sama di isu-isu lainnya, maka penerapan tarif ini sebenarnya masih bisa dinegosiasikan. Nah, di isu lain ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan Indonesia, sehingga mungkin peluang Indonesia untuk dikenakan tarif relatif lebih kecil. Mengingat surplus Indonesia juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kalau dilihat di sepanjang tahun 2024, nilai surplus Indonesia ke Amerika Serikat ini beragam ya, naik dan turun. Yang paling kecil adalah di bulan Juni. Ini besarnya 1,1 juta dolar Amerika Serikat. Paling tinggi di bulan Oktober ini mencapai 2,02 juta dolar Amerika Serikat. Jadi memang tidak terlalu besar nilainya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand maupun Vietnam. Namun bukan berarti kalau negara lain dikenakan tarif lalu Indonesia tidak terdampak ya. Kita akan bahas hal itu di slide akhir, tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa strategi Indonesia mengantisipasi dampak tarif dari Amerika Serikat. Kita lihat slide berikutnya. Tentunya pemerintah sudah cukup sigap ya melihat perkembangan ancaman tarif Trump pada negara-negara partner dagang Amerika Serikat. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN mengatakan Indonesia justru bisa memanfaatkan situasi perang dagang yang terjadi di global. Dalam riset yang dilakukan oleh lembaga think tank Amerika Serikat Peterson Institute for International Economics, dituliskan bila Trump menetapkan tarif hingga 60% untuk China dan 10% untuk negara lain, maka Indonesia malah bisa diuntungkan. Menurut Ibu Mari Alkapangestu, artinya akan ada aliran investasi dan relokasi investasi yang masuk. Dan Indonesia bisa menjadi bagian dari pembentukan kembali rantai nilai global. Indonesia juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekspor apabila memanfaatkan perang dagang tersebut. Meskipun tentu saja akan disertai dengan PR-PR yang harus diselesaikan dulu di dalam negeri. Mulai dari kepastian hukum, konsistensi regulasi, efisiensi operasional dan juga peningkatan produktivitas. Menurutnya sektor jasa memiliki peluang besar dan menarik banyak investasi sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu juga dibutuhkan diversifikasi mitra dagang dan juga memperbanyak negosiasi bilateral. Lalu apakah pemerintah sudah siap menghadapi volatilitas yang mungkin akan terjadi? Kita akan cek slide berikutnya. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat melalui kerjasama bilateral antar kedua negara. Salah satunya dengan kerjasama perdagangan bebas atau Free Trade Agreement seperti yang dimiliki oleh Vietnam. Demikian juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang juga siap menghadapi dampak dari potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Meningkatnya daya saing menjadi salah satu kunci yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencari peluang di tengah ketegangan dua raksasa ekonomi ini. Pihaknya juga akan mencari pendekatan baru untuk memformulasi hubungan yang bisa menembus pasar. Upaya ini dilakukan sebagai langkah mitigasi apabila ternyata dampak dari tarif Trump ini meluas dan menciptakan keresahan tinggi dalam perdagangan internasional. Tapi sebenarnya sebesar apa peluang Indonesia untuk bisa mengambil kesempatan? Kita akan cek slide berikutnya. Berkaca dari trade war di pemerintahan Trump sebelumnya, ada beberapa sektor yang diuntungkan Indonesia, mulai dari tekstil hingga alas kaki yang mencatatkan peningkatan ekspor ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia bisa berperan juga untuk menjadi bagian dari rantai pemasok global di tempat-tempat yang tertahan karena kebijakan tarif. Salah satunya untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan kedua negara di produk pertanian dan juga manufaktur. Dengan tarif yang tinggi, produk pertanian dan manufaktur China kini menjadi semakin mahal. Indonesia juga punya produk-produk serupa yang perlu dipoles lagi agar kualitasnya naik dan juga bisa berpeluang mengisi kekosongan pasar di Amerika Serikat. Berikutnya juga untuk produk tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan, Indonesia bisa juga menjadi alternatif dari produk China yang harganya akan semakin tinggi di Amerika Serikat.
Dan lalu terkait dengan relokasi investasi, banyak perusahaan multinasional yang berbasis di China memindahkan pabrik ke negara lain. Di tahun 2019, Vietnam menjadi yang paling diuntungkan. Indonesia sebenarnya punya potensi, tapi banyak hal yang menjadi PR seperti birokrasi yang berbelit, infrastruktur yang tidak merata, juga kepastian hukum lagi-lagi yang menahan laju investasi asing di Indonesia. Berikutnya juga perang dagang ini bisa mendorong diversifikasi ekonomi di dalam negeri. Indonesia yang biasanya mengekspor komoditas mentah jadi semakin tergenjot untuk hilirisasi di segala aspek dan juga meningkatkan nilai tambah sebelum akhirnya bisa diekspor. Investasi dalam teknologi dan inovasi serta penguatan sektor industri kreatif dan digital ini bisa menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan ekonomi yang tahan guncangan. Semoga di periode kali ini Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa menerima dampak positif yang terlahir karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat, China, dan juga negara-negara lainnya.